Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Irfan di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas satu kabar yang jujur saja cukup bikin heboh. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke Australia. Seorang pemain muda yang selama ini lebih dikenal di publik Australia, tiba-tiba secara terbuka mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pelatih baru timnas Indonesia, yaitu John Herdman. Dan pemain itu adalah Luke Vickery. Pengakuannya ini langsung menjadi bahan pembicaraan. Media Australia ikut ramai, lalu juga netizen negeri Kangguru pun ikut berkomentar. Ada yang khawatir, ada yang santai, ada juga yang merasa stok pemain mereka masih aman. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas siapa sebenarnya Luke Vickery, kenapa pengakuannya bisa bikin publik Australia heboh, seberapa realistis peluang dia membela Indonesia, dan kalau benar terjadi, apa dampaknya buat timnas kita. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, seperti biasa, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan perkembangannya pemain diaspora kita. Dukungan teman-teman itu penting banget supaya channel ini terus dapat berkembang. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Awalnya kabar ini muncul setelah Luke Vickery membela klubnya Makatur FC di ajang AFC Champions League 2. Dalam sebuah pernyataannya, dia secara terbuka mengakui bahwa dirinya memenuhi syarat untuk membela Indonesia lewat neneknya yang lahir di Medan. Bukan cuma itu, yang bikin heboh adalah ketika dia mengatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Ini bukan rumor dari fans, ini bukan spekulasi media Indonesia. Ini pengakuan langsung dari si pemain. Dan tentu saja, media Australia langsung bergerak cepat. Salah satunya adalah Australia Football News yang mengangkat kabar ini dan menyebutkan bahwa Vickery adalah mantan pemain timnas junior Australia yang kini menghadapi keputusan besar dalam karir internasionalnya. Bayangkan posisinya. Dia lahir di Amerika Serikat, dia besar dan berkembang di Australia. Dia punya darah Indonesia dari neneknya di Medan. Artinya dia punya 3 opsi kewarganegaraan: Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia. Ini bukan keputusan kecil. Ini keputusan yang bisa menentukan arah karir internasionalnya bertahun-tahun ke depan. Sekarang kita bahas dari sisi Australia dulu. Kenapa publik mereka bisa heboh? Karena Luke Vickery bukan pemain sembarangan. Dia adalah mantan pemain Australia U19. Artinya dia sudah masuk radar sistem pembinaan mereka, bukan pemain yang tiba-tiba muncul. Musim ini saja bersama Makatur FC dia sudah mencetak 5 gol dari 17 penampilan. Dan untuk pemain berusia 20 tahun ini angka yang cukup menjanjikan. Dia dikenal sebagai penyerang serba bisa bermain di tengah, bisa melebar, punya kecepatan dan agresif dalam menekan lawan. Beberapa komentar netizen Australia menarik untuk kita simak. Ada yang bilang dia pemain bagus, tapi kami punya banyak pemain di posisinya. Ada juga yang khawatir, semoga kita tidak kehilangan dia, dan ada yang realistis. Nah, di sini kita mulai bisa membaca situasinya. Australia saat ini memang punya stok pemain depan yang cukup banyak, apalagi yang bermain di Eropa. Persaingan di lini depan Socceroos sangat ketat. Bagi pemain muda seperti Vickery, peluang untuk benar-benar menembus tim senior dan jadi pilihan utama itulah tidak mudah.
Sekarang kita geser ke sisi Indonesia. Di era kepelatihan John Herdman ini, pendekatan terhadap pemain diaspora tampaknya tetap menjadi bagian dari strateginya. Dan kalau ini benar, kalau komunikasi ini memang serius, maka Luke Fikri bisa menjadi proyek naturalisasi pertama di era John Herdman. Secara profil, dia cocok dengan kebutuhan kita. Indonesia masih butuh kedalaman lini depan. Kita butuh variasi, kita butuh pemain cepat yang bisa membuka ruang dan menekan pertahanan lawan. Apalagi jika kita melihat bagaimana sepak bola modern dimainkan sekarang. Pressing tinggi dan transisi cepat menjadi kunci. Pemain seperti Fikri bisa masuk dalam skema itu. Dan tentu saja, naturalisasi bukan cuma soal kualitas teknis. Ada aspek mental, ada komitmen, ada rasa memiliki. Dan yang menarik, Fikri mengatakan dirinya terbuka untuk membela Indonesia jika kesempatan itu datang. Kata terbuka ini penting. Artinya, belum ada keputusan final, belum ada hitam di atas putih, tapi pintunya tidak tertutup. Sekarang pertanyaannya, apakah ini realistis? Secara regulasi FIFA, jika dia belum pernah bermain di level senior kompetitif untuk Australia, maka peluang untuk pindah federasi masih sangat terbuka. Dan dari sisi Indonesia, jika semua dokumen garis keturunan neneknya jelas, maka proses administrasi bisa langsung dijalankan. Yang menjadi penentu justru keputusan pribadi sang pemain sendiri. Dia harus menimbang apakah dia ingin bersaing di Australia dengan peluang yang belum tentu besar, atau dia ingin menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia yang sedang berkembang. Dan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia sedang naik secara reputasi. Banyak pemain diaspora mulai melihat Indonesia sebagai pilihan yang serius, bukan sekedar opsi cadangan. Teman-teman, kalau kita melihat ini secara luas, fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan satu hal. Indonesia sekarang mulai diperhitungkan. Dulu mungkin pemain diaspora ragu, sekarang mereka mempertimbangkan. Dan fakta bahwa media Australia sampai menyoroti ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang dianggap remeh dalam perebutan talenta berdarah ganda. Ini perkembangan yang positif, tapi tentu kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh euforia berlebihan sebelum ada keputusan resmi. Karena dalam sepak bola internasional, situasi bisa berubah cepat. Hari ini komunikasi, besok bisa saja berubah arah. Kalau menurut saya pribadi, yang paling penting adalah kualitas dan kebutuhan tim. Kalau Luke Fikri memang sesuai dengan kebutuhan taktik dan punya komitmen penuh, maka tentu saja ini bisa menjadi tambahan yang sangat bagus. Tapi kalau hanya sekedar opsi karena sulit tembus timnas negara lain, maka itu juga harus dipertimbangkan matang-matang. Timnas bukan tempat coba-coba, timnas adalah representasi suatu negara. Dan keputusan membela negara harus lahir dari keyakinan, bukan sekedar peluang untuk bermain. Menarik untuk kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah komunikasi ini akan berlanjut ke tahap yang lebih serius? Apakah akan ada proses administrasi? Atau ini hanya sebatas penjajakan awal? Yang jelas, pengakuan Luke Fikri ini sudah membuka diskusi besar. Dan publik Australia pun sekarang tahu bahwa Indonesia bukan lagi penonton dalam perebutan talenta berdarah campuran. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan panjang kita soal pengakuan Luke Fikri yang sudah berkomunikasi dengan John Herdman. Dan bagaimana reaksi publik Australia terhadap kabar ini. Kita akan terus pantau perkembangannya. Kalau nanti ada update resmi, tentu kita akan bahas lagi di channel ini. Kalau menurut teman-teman, apakah Luke Fikri layak jadi bagian timnas Indonesia? Atau kita harus fokus ke opsi lain? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan sekali lagi,
Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini. Subscribe channel ini supaya kita bisa terus tumbuh bersama, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan pemain diaspora. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.